bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Bray. Kali ini saya akan menceritakan film dengan judul Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Oke lah, pada episode kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul mengisahkan seorang pria berkepala botak yang ingin menikahi seorang wanita cantik dan jelita. Namun siapa sangka saat akan menghitung hari pernikahannya, ternyata ada sesuatu yang membuat acara itu menjadi berantakan. Nah, bagaimanakah sepak terjang si kepala botak untuk menggait pacarnya lagi? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, you guys, kita masuk saja ke alur ceritanya. Cerita akan diawali di suatu konser. Nampaklah sepasang kekasih yang begitu romantis. Nah, pada saat itu seorang penyanyi meminta para penonton untuk menyumbangkan suara emasnya di acara tersebut. Dan salah satu penonton berambut gundul bernama Anton bersama pasangannya bernama Raffi memberanikan diri untuk menyumbangkan suara emas mereka. Namun siapa sangka kesempatan emas itu digunakan oleh Anton untuk melamar belahan jiwanya, yaitu Raffi. Berbekal sebuah cincin permata dan berlutut di hadapan Raffi, Anton pun melamar gadis bertai lalat itu untuk menjadi istri sahnya. Penonton yang melihat pengorbanan dan juga keberanian dari Anton lalu bersorak agar Raffi mengatakan, "Ayo katakan iya, ayo katakan iya." Dan akhirnya Raffi pun berkata, Lanjut cerita, berita pelamaran itu ternyata telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali sahabat dari Raffi, yang pada saat itu mereka sedang nongkrong di sebuah warkop. Tak lama kemudian datanglah pahlawan kekasih gundul yang tidak lain adalah Mas Anton, yang pada saat itu ia bersama seorang wanita bernama Sam. Usut punya usut, Sam ini ternyata adalah sahabat dari Raffi sejak di dalam kandungan. Dan hal ini membuat raut wajah Anton menjadi kusut seperti ada sesuatu hal yang sangat dirahasiakan. Nah, diceritakan bahwa dulu kala sebelum Anton menjalin hubungan bersama Raffi, kenyataannya Anton bersama Sam pernah menjalani hubungan rahasia. Yang tepatnya di suatu klub malam, Sam yang kebanyakan minum amer cap orang tua menjadi mabuk dan berlenggak-lenggok bak ulat bulu yang kepanasan. Melihat Sam yang bergeol-geol, tentu Mas Anton si gundul ini tak kuasa menahan Johnny-Johnny papanya. Dan setelah kejadian itu, Anton menjadi merasa bersalah karena telah merenggut harta berharga dari seorang wanita. Dan dari situlah Sam hingga saat ini memendam rasa cintanya dalam-dalam kepada Mas Anton. Namun sayangnya, cinta itu telah bertepuk sebelah tangan. Lanjut cerita, layaknya seorang anak yang akan menjalani upacara pernikahan, Raffi lalu mencurahkan isi hatinya kepada sang ibu mengenai rencananya yang akan menjalani bahtera rumah tangga kepada Anton. Nah, di sana sang ibu memberikan pencerahan kepada Raffi mengenai keputusannya yang terkesan terburu-buru. Sang ibu begitu takut jikalau rumah tangga mereka hancur di tengah jalan, seperti yang telah dirasakan oleh sang ibu. Ibunya juga menjelaskan bahwa pernikahan itu bukanlah ajang balap-balapan mengenai siapa yang duluan dan siapa yang belakangan. Namun di balik semua itu, pernikahan adalah sesuatu yang harus dipertahankan hingga di hari tua nanti, dan kematianlah yang memisahkannya. Mendengar penjelasan sang ibu, kini Raffi pun menjadi galau gundah gelisah dan bengong-bengong sendirian. Dia begitu takut apa yang telah terjadi terhadap sang ibu jika terulang kembali kepadanya. Karena sudah cukup matang memikirkan semua ini, Raffi pun memutuskan untuk mendatangi apartemen dari si Anton. Dan hal yang paling mengejutkan pun akhirnya terjadi di film ini. Secara tak terduga, Raffi mengembalikan cincin kawin yang dulu pernah diterimanya dari si Anton. Jelas hal ini menjadi berita buruk bagi si Anton kepala gundul. Dia hanya bisa nyingkrung sendirian dan Raffi pun pergi meninggalkannya. Dari kejadian semalam, kini berita itu pun akhirnya kembali tersebar ke seluruh teman-teman Raffi.
Betapa terkejutnya mereka dikala mengetahui bahwa Raffi memutuskan untuk membatalkan acara pernikahannya. Dan si Sam yang mendengar berita gembira ini sepertinya memiliki sebuah rencana yang lekas akan ia laksanakan. Anton tidak terima keputusan dari Raffi yang secara sepihak, lalu mendatangi kediaman dari Raffi. Namun ternyata Raffi menolak untuk bertemu dengan si Anton kepala botak karena ia merasa ingin sendirian guna menenangkan dirinya. Layaknya sang ibu yang selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya, sang ibu lalu minta kepada Raffi untuk pergi ke Bali guna menenangkan pikirannya. Dan siapa tahu di sana Raffi mendapatkan pencerahan rohani. Di sisi lain, Sam yang mengetahui Raffi telah pergi ke Bali lalu menggunakan kesempatan Mas ini untuk mendapatkan perasaan dari Mas Anton agar mau kembali menjalani hubungan dengannya. Tentu saja dengan menggunakan jurus goyangan ulat bulunya, Anton pun tak kuasa menahan sesuatu yang bergetar-getar dari kanjutnya. Sehingga dari sini, senggol-menyenggol pun tak bisa terhindarkan. Walaupun hanya ada sedikit harapan, Anton selalu mengirimkan voice note kepada Raffi. Dari sini tak bisa dipungkiri bahwa Anton sangat berharap agar Raffi mau kembali kepadanya. Hari berganti hari, Kliwon berganti Kliwon. Pada saat itu, Mbak Raffi kembali datang dari liburannya ke Bali. Tentu saja kedatangannya itu langsung disambut dengan hangat oleh keluarga kecilnya. Tak hanya itu, berkat liburannya ke Bali, Raffi pun telah mendapatkan jawaban hatinya kepada Anton. Dengan membulatkan tekad dan keberanian, Raffi langsung datang ke usaha warung dari si Anton. Dan di sana, Raffi pun mengungkapkan bahwa ia sangat takut jika nanti mereka ke jenjang pernikahan akan berakhir seperti ibunya terdahulu. Maka dari itu, Raffi ingin memastikan perasaan dari Anton bahwa ia sangat menginginkan pernikahan itu dan menjalin bahtera rumah tangga hingga akhir hayat mereka. Mendengar curhatan hati dari seorang Raffi, Anton pun tak kuasa menahan air matanya dan ia pun berkata, setelah mendapatkan keputusan mufakat, Raffi pun memutuskan akan tinggal bersama Anton di apartemennya. Dan ia pun mengatakan hal ini kepada ibu beserta ayah tirinya. Keluarga kecil Raffi hanya bisa mendoakan agar apapun yang menjadi keputusan Raffi bisa dipertanggungjawabkan untuk kedepannya. Di sisi lain, Sam yang terus menerus mendekati Anton dan selalu mendesak agar Anton mau menjalani hubungan dengannya. Anton yang tak mau acara pernikahannya itu berantakan untuk yang kedua kalinya mencoba menjelaskan bahwa ia akan menikahi Raffi dan meminta kepada Sam untuk melupakan apa yang telah terjadi kepada mereka berdua selama ini. HP Cina dari Anton pun berdering yang menandakan adanya sebuah pesan masuk. Siapa yang menyangka bahwa pesan itu dari Raffi yang telah datang untuk mengemas barang-barang baju bawaannya ke apartemen Anton. Anton yang dijuluki siluman kancil dengan cerdik, cermas, dan cermat langsung membawa Sam ke tangga darurat untuk main sembunyi-sembunyian. Beruntungnya berkat bantuan dari sang sutradara, kejadian itu tidak diketahui oleh teteh Raffi. Nampak jelas bagaimana raut wajah si botak Anton yang begitu kepikiran mengenai bagaimana cara menyudahi hubungan terlarangnya dengan si Sam. Suatu malam yang sunyi ini, Raffi sendiri tak bisa tidur. Secara diam-diam lalu mengecek HP iPhone milik calon suaminya. Setelah mengecek secara detail dan seksama, ditemukanlah sebuah nomor HP yang bernama Sam Jim Rainer. Merasa ada yang janggal, lalu Raffi mencoba mencari tahu siapakah Sam yang dimaksud. Dan betapa terkejutnya, ternyata nomor yang dimaksud adalah nomor HP sahabatnya sendiri. Dari sinilah kecurigaan Sam mulai terjawab bahwa si Anton kepala botak yang ia sayangi ada main kucing-kucingan di belakangnya. Nah, untuk memancing si kucing garang keluar menunjukkan wujudnya, Raffi lalu memposting sebuah status bahwa ia akan liburan ke Bali untuk 2 hari ke depan. Mengetahui Raffi akan keluar kota, si kucing garong pun tak mau kehilangan kesempatan emas ini. Sam langsung OTW ke warung si Anton dan mencoba peruntungan untuk mengait hati si botak Anton. Namun siapa sangka ternyata Raffi pura-pura keluar kota dan dengan cerdasnya memata-matai pergerakan si botak Anton.
Melihat target sasaran sudah masuk ke perangkap, tak banyak basa-basi nanti jadi basi, Raffi pun langsung menggerebek mereka berdua di usaha warung si Anton. Just try it out. Hun. Raffi. It's plain. Dari kejadian itu, Raffi pun memutuskan untuk angkat koper dari apartemen si botak Anton dan ingin menyudahi hubungan tertutup ini. Dengan segala upaya dan kesempatan yang ada, Anton mencoba menghalangi kepergian belahan jiwanya. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Yang pada akhirnya, Raffi pun pergi meninggalkan pria kulit sawo matang itu. Raffi yang tak kuasa menahan amarahnya, lalu membuat postingan di sosial media mengenai Sam si kucing garong yang gemar merebut pacar orang. Hal itu kini menjadi semakin runyam karena Sam pun tak tinggal diam yang tidak terima dianggap sebagai seorang pelakon. Una, I didn't dump him. I love him. It's not love. Dari rentetan yang telah terjadi yang telah menerpa dan menerjang hubungannya dengan Anton, kini Raffi pun kerap termenung sendirian di teras rumahnya. Ia pun menceritakan masalah ini kepada sang ibu atas apa yang telah ia alami selama ini. Mendengar cerita dari Raffi, sang ibu pun memberikan masukan agar ia sementara waktu liburan ke Bali guna menenangkan perasaannya. Ia kali-kali saja bisa mendapatkan jalan keluar mengenai hubungan mereka. Nah, di saat liburannya itulah Raffi mendapatkan sebuah bisikan goib bahwa memang benar ia sangat mencintai Anton. Namun rasa cinta itu kini mulai memudar karena kerap disakiti dan dibohongi oleh si Mas Anton. Hingga pada titik itu, Raffi pun telah memiliki sebuah jawaban mengenai hubungannya dengan Mas Anton. Dan pada akhirnya, kini Raffi pun bisa tersenyum pepsoden bersama sanak keluarga kecilnya. Penutup film, di suatu senja, Raffi bertemu kembali dengan Mas Anton. Dengan berat hati, akhirnya Raffi memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya bahwa ia sangat mencintai Anton. Namun ia juga takut jikalau dibohongi untuk yang ketiga kalinya, dan Raffi pun memutuskan untuk menutup lembaran cintanya dengan si Mas Anton kepala botak. Lalu Raffi pun pergi meninggalkannya dan jadian sama Mimi. Lalu film pun